Halo, selamat sore. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Suara saya cukup ya? Cukup, Pak. Hari ini saya akan mulai. Jadi mata kuliah kita, mata pengembangan properti ini, saya akan mulai beberapa pengertian atau pengenalan. Sebenarnya minggu yang lalu itu di pendahuluan itu saya sudah sedikit banyak sudah cukup saya jelaskan masalah apa itu pengembangan properti. Ya, ini kok kamu ini mau tak sendiri ini. Jadi kalau menurut ensiklopedia Amerika dikatakan bahwa dari teman-teman yang mau masuk ini, kalau nggak saya admit, jadi suatu komoditi realty ini sebenarnya kata lain dari tanah, dan tidak hanya tanah tapi juga ada sebuah perbaikan atau ada sesuatu yang dilakukan oleh manusia di atas tanah tersebut. Jadi perbaikannya itu bisa berupa bangunan, bisa juga kalau misalnya golf itu kan belum tentu berupa bangunan, tapi masih juga berupa lapangan golf yang ada hole-hole-nya. Jadi sebenarnya meskipun seperti hutan itu pun juga disebut realty, disebut realty. Ya. Nah, untuk sebutan ini arti lain menurut ensiklopedia itu disebutkan sebuah transaksi komersial yang dilakukan oleh dua belah pihak dalam real estate. Jadi dari sini sebenarnya kita bisa lihat bahwa di real estate itu kalau disebut pasar itu bukan pasar dalam arti suatu bangun di mana ada orang bertransaksi, bukan. Jadi di real estate itu tidak ada pasar dalam arti pasar di mana pembeli dan penjual tersebut berbeli di bertemu suatu tempat untuk melakukan transaksi. Tapi di real estate tersebut transaksi terjadi ya di tempat real estate tersebut, di tempat real estate. Jadi misalnya ada jual beli yang masalah rumah atau masalah bangunan komersial ya di situ. Jadi kalau disebut pasar itu sebenarnya tempat pertemuannya antara yang membutuhkan dan yang menyediakan. Ya, jadi ada ini kalau nggak saya tempat bertemunya itu, ya. Jadi dari textbook di modern real estate ini, semua buku ini modern real estate ini saya bisa juga bukan punya aslinya, saya cuma punya kopiannya saja. Itu juga menyatakan bahwa properti seperti minggu yang lalu saya ngomong ada segala sesuatu yang dapat dimiliki. Saya contohkan pada saat itu tong sampah dari plastik itu waktu di Singapura tulis properti milik kerajaan. Di sana Singapura kalau ada bahasa Inggrisnya juga ada, tapi biasanya kalau ada bahasa Melayunya ya disebut milik kerajaan gitu. Tanah didefinisikan sebagai permukaan bumi dari bagian bawah hingga pusat bumi dan bagian atas hingga tak terbatas, termasuk skala yang terbentuk oleh alam seperti air dan tumbuhan. Tapi kalau kita lihat dari buku-buku teks ini, istilah-istilah yang disebutkan itu sebenarnya tidak terlalu
dianut oleh di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia tanah ya batasannya untuk di bawah itu paling secukupnya untuk fondasi. Kalau kita bilang sampai bawah, sampai pusat bumi, itu berarti kan seandainya ada tambang, ada apa itu kan bisa dimiliki oleh pemilik tanah di atasnya. Tapi ini enggak ya. Jadi demikian juga kalau dibilang sampai di atas, sampai atas, bagian atas hingga tak terbatas, itu juga sebenarnya juga tidak. Karena kita tahu mestinya juga ada batas seperti tinggi bangunan mau berapa ya. Nah, real atau realty itu didefinisikan sebagai tanah. Nah, kalau estate, nah ini estate kalau saya bilang ini memang dari bahasa Inggris tulisannya ESTATE. Dari bahasa Inggris tulisannya ESTATE. Nah, itu sebenarnya tulisannya estate seperti itu. Hanya saja nanti seperti saya ngomong minggu yang lalu di bahasa Indonesia kan itu realnya tetap real, estate-nya itu ESTAT. Ya, tapi sebelum sampai situ, katakan real estate ini adalah tanah dan segala perlengkapan yang melekat di atasnya, baik akibat alam atau nature ataupun oleh perbuatan manusia. Itu adalah definisi-definisi yang biasa dipakai di dalam buku-buku yang menyangkut tentang real estate. Ya. Jadi disimpulkan bahwa real estate adalah tanah dan semua bangunan yang berada di atas tanah tersebut beserta hukum yang terkait padanya. Hukum itu berarti misalnya tentang hak kepemilikan tanahnya atau status tanahnya. Ya. Jadi real property itu menyangkut kepentingan atau menyangkut untung, menyangkut interest, menyangkut benefit, menyangkut hak, jadi di sana ada mengandung kepemilikan fisik daripada real estate. Ya. Jadi mestinya di properti itu berasal dari kata real property. Ya. Nanti Anda bisa lihat ada satu skemanya, mana ya skemanya sebentar. Jadi sebenarnya kalau dibilang properti tersebut itu segala, kalau dilihat sebenarnya dibagi jadi 3. Tangible asset, aset yang bisa diraba, tangible. Terus ada yang intangible asset, ada lagi suatu beragam. Jadi yang disebut properti itu sebenarnya secara umumnya itu adalah 3 ini. Nah, real property ini merupakan bagian daripada tangible asset. Jadi yang kita bicarakan ini adalah real property ini. Ya, real property ini yang kita bicarakan. Di situ sebuah tanah, bangunan, dan pengembangan lainnya. Ya, nah, di tangible asset tersebut itu kita kenal juga gaya disebut personal property. Jadi misalnya di pabrik itu mesin dan peralatannya, perabot-perabotannya, mobil-mobil atau movable vehicle, peralatan operasi, ya, atau perhiasan dan koleksi benda-benda antik, ini semua disebut personal property. Tapi kita nggak bicarakan itu, kita hanya bicara pengembangan properti ini, pengembangan yang untuk real property. Ya, jadi real itu ada urusannya dengan tanah dan sifatnya juga tangible. Ya. Nah, kalau intangible asset itu masalah hak cipta, hak paten, franchise seperti supermarket seperti toko-toko Alfa, Indomaret itu termasuk yang model franchise, ya, franchise. Bisa ada lagi tentang hak merek dagang, hak cipta, copyright, ya. Ini merupakan aset yang intangible. Ini semua juga ikut properti, ya. Bahkan surat-surat investasi, obligasi, deposito itu termasuk surat-surat berharga, ini juga bagian dari properti. Jadi yang dimaksud properti itu sebenarnya yang
di dalam skema ini ada tangible asset, intangible asset, suatu berharga, tapi kita hanya bicara tentang real property. Nah, kita hanya bicara tentang real property. Nah, di dalam real property tersebut, ya, kita nanti di sini dibedakan menjadi commercial property dan non komersial. Nah, non komersial ini dibagi menjadi residensial dan sarana umum. Ya, jadi kalau saya bicara residensial itu disebut non komersial, itu memang rumah-rumah tinggal yang biasanya kita punya rumah itu walaupun bisa diperjualkan, tapi sifatnya bukan mencari income daripada properti tersebut. Ya, lalu kita membuka usaha manufaktur, kita akan mendapatkan income dari produk-produk yang kita hasilkan. Tapi kalau ini residensial ini enggak. Tapi sekali lagi residensial sekarang ini sudah sifatnya sudah lain, ya, sifatnya sudah lain. Karena apa? Kan kita tahu sekarang ada seperti apartemen, kondominium segala itu rumah susun. Nah, hanya biasanya kita bicara rumah susun itu yang di Indonesia lebih sering disebutkan adalah rumah susun sederhana sewa, rusunawa, ya. Tapi padahal untuk yang disebut apartemen itu tidak sesederhana rumah susun yang kelihatannya dipakai oleh orang-orang yang ya istilahnya kalangan bawah lah, ya. Tapi apartemen ini sebenarnya juga merupakan residensial hanya untuk multi family, untuk keluarga yang banyak sekali, ya, untuk multi family. Ya, jangan rame-rame saja. Jadi di sini yang di sebelahnya disebut sarana umum. Jadi seperti kita ketahui, sarana umum ini sebenarnya juga masuk properti. Ya. Anda lihat sekarang, misalnya di suatu kota, jalan-jalan, trotoar ataupun taman-taman yang ada itu juga merupakan properti yang kepemilikannya itu adalah oleh pemerintah. Dalam hal ini oleh pemerintah daerah. Jadi makanya terkadang pemerintah daerah kalau misalnya dia membutuhkan dana dengan minjam misalnya bank dunia ataupun bisa minjam ke bank pembangunan Asia, ya, pemerintah daerah, dalam arti pemerintah daerah bukan swastanya, ya, maksudnya pemerintah itu bisa pinjam uang untuk keperluan, misalnya dia ada keperluan mau melakukan pembangunan apa, misalnya pembuatan jalan apa, dia membutuhkan dana yang relatif tinggi, dia bisa menjadikan sarana umum yang saya bilang tadi berupa jalan maupun trotoarnya maupun taman-taman itu sebagai jaminannya, ya. Jadi sebenarnya dari Bank Dunia pun atau dari hal ini yang skalanya lebih kecil adalah Bank Pembangunan Asia itu pun dia sebenarnya tahu bahwa dia itu dipakai buat jaminan, itu pun ya sebenarnya nggak bisa lah kalau terjadi apa-apa gagal bayar. Tapi biasanya pemerintah kemungkinan kecil dia nggak mau bayar, ya, kemungkinan kecil. Sebab kalau dengan menghadapi institusi yang kelas dunia itu, kalau pemerintah tidak mau bayar, dia sebenarnya akan lebih rugi sendiri kalau misalnya mendapatkan sanksi-sanksi yang mengakibatkan secara keberlangsungan sehari-harinya semakin parah, ya, semakin parah. Nah, di sini kalau di dalam real estate yang saya sebutkan tadi, ini makanya tadi saya lompat, ya, saya kembali lagi. Jadi kita bicara masalah ini seperti saya bilang tadi, kita sebutkan ini bukan real estate dalam arti tulisannya ESTAT, tapi
real estate gitu ya. Karena apa? Di asosiasi pengembang yang disebut REI itu adalah singkatan dari Real Estate Indonesia ya. Jadi itu adalah resmi sudah jadi bahasa Indonesia ya, sudah resmi jadi bahasa Indonesia. Nah, kalau dilihat perkembangannya itu asal mula sebelumnya real estate jadi komoditi itu gimana? Ini kita bicara secara awal dulu itu pembangunan ini, kalau menurut sejarah catatan-catatannya ada, itu dulu pernah ada membangun menara Babel ya, yang gagal. Sebagaimana ini ya, kalau di kitab orang Nasrani tersebut disebutkan masalah adanya menara Babel yang mana menunjukkan kecongkaan manusia seakan-akan mau ngalahkan Tuhan ya, mengalahkan ya. Jadi akhirnya waktu itu gagalnya kenapa? Kalau menurut kisahnya adalah pada saat itu bahasa manusia itu dikacaukan, akhirnya manusia itu nggak bisa punya kepahaman yang satu, jadi akhirnya nggak jadi menara Babel tersebut ya. Jadi ini adalah yang disebutkan di awal dari real estate sebagai komoditi. Nah, itu bentuknya kota ditandai dengan bangunan besar, di mana bangunan besar di kerajaan itu ada istananya, ada kuil penyembahannya, ada lumbung untuk meletakkan dagangan makanannya. Tapi tanah belum menjadi ukuran kekayaan. Tapi tanah itu semua dianggap milik dari raja, Jadi akhirnya raja itu akan menghadiahkan tanah yang semula milik raja itu menjadi kepada rakyatnya yang berjasa. Nah, milik yang dihadiahkan oleh raja tersebut bisa diturunkan oleh rakyat yang kepada keturunannya. Jadi nanti akhirnya ada kepemilikan tanah. Lalu sampai zaman Romawi, sama pemerintahan Julius Caesar, itu pengembangan real estate mulai terbentuk. Nah, itu kalau bicara masalah itu, file-file ini nanti Anda bisa download, saya unggah di GC, saya akan unggah di GC. Ya. Nah, dari Italia, ya, pengembangan real estate itu berkembang itu sampai Eropa dulu, nanti baru bicara di Amerika. Ya, kita bicara di Amerika. Kenapa kita bicara di Amerika? Karena sebenarnya kalau dilihat Eropa ini benua yang relatif sangat-sangat tidak luas, maksudnya sempit ya. Jadi penemuan benua Amerika pada saat itu adanya petualang-petualang dari Eropa yang bisa menemukan benua Amerika. Dia menganggap Amerika itu sebagai sesuatu yang menjanjikan karena lahannya sangat luas ya, cukup luas. Tingkat pendapatan per kapitanya juga cukup tinggi ya, fasilitas transportasi umum yang cukup mudah dan murah. Jadi dulu itu saat ditemukan Amerika, sebelum sampai menjadi perkembangan real estate di Amerika tersebut, itu Anda tahu sendiri, Amerika itu dengan ditemukan itu dia punya paham kapitalismenya yang dianut kapitalisme. Jadi di situ orang bisa memiliki, misalnya bisa membangun jaringan kereta api, transportasi umumnya, walaupun itu milik pribadi. Bahkan orang bisa memiliki tambang minyak. Ya, jadi di situ sistem Amerika yang saya sebutkan sebagai kapitalisme tersebut itu juga mengikuti awal-awal daripada keadaan real estate. Kalau di Indonesia gimana? Di Indonesia sebenarnya dibagi garis besarnya adalah masa Orde Lama. Bisa jelaskan juga. Tolong tuh orang itu jangan ganggu apa dulu. Ya, masih kan juga. Ngomong kelas masuk. Tapi suaranya kelas dulu. Ini loh, tolong kelas dulu. Jangan marah gitu. Jadi ada masa Orde Lama, yaitu masa pada saat pemerintahannya presiden pertama tersebut sampai akhirnya
Orde Baru di mana adanya Presiden Soeharto, ya. Lalu Presiden Soeharto ini pun akhirnya digantikan oleh masa reformasi. Nah, hanya saja di masa Orde Lama disebutkan bangunan-bangunan yang bisa dimasukkan ke dalam real estate tersebut itu relatif tidak banyak. Itu hanya bangunan-bangunan seperti Gedung Bank Indonesia, Gedung Bank Negara, Wisma Nusantara, Hotel Indonesia. Bahkan dengar-dengarnya bangunan-bangunan itu sebagian adalah merupakan pampasan perang. Maksudnya akibat perang itu Jepang itu menggantikan uang Indonesia lalu dijadikan bangunan seperti Hotel Indonesia atau terus caranya seperti itu. Lalu di masa Orde Baru itu pemerintah juga sudah mulai adanya perencanaan pembangunan yang disebut dengan Repelita, terus dalam tahapannya seperti Pelita, pembangunan 5 tahun, di mana pada saat itu mulai nampak pembangunan itu. Jadi pada saat itu mulai ada nampak dan dilihat adanya keperluan pemerintah untuk menyediakan rumah tinggal yang layak huni bagi populasi yang sangat besar. Indonesia termasuk dari negara-negara yang ada merupakan negara yang penduduknya atau populasinya sangat-sangat besar. Nah, untuk itu pemerintah dia juga menggandeng investor atau developer, ya, di mana ini melakukan developer ini mereka disebutkan melakukan pengadaan ruang atau pengadaan space, makanya nanti pengguna daripada yang hasil daripada pengembangan space oleh developer tersebut itu disebut user, jadi pengguna daripada space, ya. Ini merupakan konsep hubungan lingkungan real estate. Nah, terus kita tahu di Indonesia sebenarnya ekonomi mulai ada di zamannya Pak Harto, itu kita kenal adanya deregulasi atau adanya Pakjun dulu, Pakto itu maksudnya paket bulan Oktober, ya, paket Juni, itu semua menyebabkan ekonomi bisa mulai berkembang, ya, mulai berkembang. Nah, Anda juga bisa tahu dulunya seperti bank itu dulu adanya cuma di kota. Terus pada saat adanya paket itu, bank itu boleh membuka sampai di kecamatan. Bahkan bank itu dibolehkan mengadakan seperti BCA, contohnya mungkin yang lumayan terkenal itu BCA yang mengadakan program yang disebut dengan tahapan dengan hadiah yang wah tersebut, yang hadiahnya relatif dalam bentuk uang yang sangat-sangat spektakuler, ya, menggiurkan lah. Dengan demikian bank itu bisa menghimpun dana dari pihak ketiga dalam hal ini masyarakat, di mana dana tersebut akhirnya bank menghimpun dana otomatis bukan disimpan gitu kan, dia kan harus memberikan bunga pada nasabahnya atau mereka yang mendepositokan uangnya. Nah, uang yang dihimpun oleh bank tersebut, dia jangan dikit-dikit macam rusak. Yang disimpan oleh bank tersebut akhirnya dipinjamkan ke swasta yang otomatis dengan bunga yang dimana hidupnya bank itu atau penghasilan bank itu sebagian besar dari selisih bunga yang ada. Maksudnya selisih bunga itu bank membayar bunga kepada deposan yang mendepositokan uangnya, ya, tapi bank akan menggunakan uang tersebut dipinjamkan kepada nasabah yang membutuhkan uang, dan bunganya relatif cukup sehingga selisih bunga itu menjadikan untuk kelangsungan hidup dari suatu bank. Dan menurut dari klasifikasinya, real estate ini dibagi dari 4 perumahan atau residential property, ya, atau properti komersial. Properti komersial ini termasuk misalnya untuk pertokoan ataupun perkantoran, ya, tadi properti industri. Seperti Anda ketahui, properti industri itu misalnya seperti
perumahan di Rungkut ya, real estate di Rungkut atau apa Sier ya, Surabaya Industrial Estate Rungkut ya, Sier, ada lagi Pier, PIER itu yang di Pasuruan ya, Pasuruan. Ini terus yang keempat, klasifikasi keempat ada properti khusus. Properti khusus ini misalnya Anda bisa menyebutkan misalnya adanya hotel, adanya rumah sakit, bahkan sekolah pun itu bisa dimasukkan ke dalam bangunan yang sifatnya jadikan bagian daripada real estate ya. Tadi ini sudah saya sebutkan yang ini masalah klasifikasinya. Nah, nanti ini Anda sekitar misalnya bicara masalah perumahan. Perumahan ini seperti umumnya kalau tadi disebutkan sebagai yang non komersial, ini terutama untuk rumah yang bagi keluarga tunggal atau single family homes ya. Nah, kalau bagi yang multi family nanti Anda tahu adanya apa apartemen, adanya kondominium itu sebenarnya dengan properti dengan apartemen itu boleh dikatakan sama, hanya saja kondominium itu dia punya fasilitas, punya apa yang disiapkan itu jauh lebih lengkap, lebih mewah ya. Jadi misalnya kalau hotel itu bintang 5 gitu ya, kalau apartemen mungkin cuma bintang 2, bintang 3 gitu ya. Tapi kalau kondominium itu kayak fasilitasnya sudah oke ya. Nah, yang komersial itu seperti itu. Jadi ini pemahaman yang awal yang saya jelaskan di sini semua ini adalah untuk pengetahuan bahwa properti itu dibagikan seperti itu. Nah, sebenarnya kalau Anda lihat di sini, apakah nanti yang akan dibicarakan untuk kuliah ini bisa kelas kok jatuh loh, bisa kamu ngomong akan nggak sih? Kamu jangan suara kelas negara. Kamu ngomong itu bikin orang jengkel toh. Nah, terus masalah apa perumahan-perumahan yang disebut apa properti residensial tersebut, sebenarnya kalau Anda mau mendebat apakah properti yang tidak yang apa single family tersebut tidak bisa komersial, ya sebenarnya juga bisa. Tapi kalau nanti yang properti yang misalnya ada satu orang memiliki beberapa rumah itu nanti akhirnya disewa-sewakan, atau bahkan sekarang banyak orang kadang seperti Anda tahu adanya seperti Red Doors itu seperti diserahkan rumah itu dengan sudah dilengkapi yang cukup, nanti kepengurusannya diurus oleh manajemennya Red Doors. Nanti Red Doors itu mencarikan uang, Red Doors akan memberikan kepada pemilik rumah itu bagiannya sesuai dengan perjanjian yang ada. Jadi saya bicara masalah itu mungkin Anda bisa banyak temui ya. Kalau dulu sebelumnya ada Red Doors itu sebenarnya juga sudah ada, tapi tidak segamblang manajemennya seperti menyebutkan ini Red Doors. Jadi sebenarnya sudah ada. Dulu pun ada orang misalnya contohnya ada orang mendirikan rumah dengan kamar yang cukup banyak, di mana dekat sekolah, dekat kampus, di mana akhirnya itu pun istilahnya disewakan untuk mendapatkan hasil. Maka dengan mendapatkan income atau adanya income bulanan ataupun hasil menyewakan tersebut, maka sebenarnya kalau disebutkan residential property itu tidak komersial, itu juga sebenarnya juga agak susah ya. Jadi Anda bisa, tapi untuk supaya untuk mudahnya kita bisa bicara bahwa residential property itu disebutkan komersial kalau seakan-akan bahkan nyata-nyata adanya manajemennya ya. Seperti Red Doors itu kan ada manajemennya Red Doors ya. Seperti manajemennya Red Doors. Ini nanti sebentar lagi ini akan putus. Saya harapkan Anda nanti join lagi ya. Anda harapkan join lagi. Sekarang sebelum sampai
berakhir seperti saya bilang pada Anda, ya. Sebenarnya apakah orang sebagai pengembang ataupun orang yang berusaha di bidang real property tersebut itu gimana? Apakah terkadang disebutkan ini terkadang dia akan menghadapi masa jaya berapa sampai berapa tahun, tapi itu sepi, ini berapa tahun kemudian ramai lagi, ya. Jadi kalau dilihat misalnya ada yang bilang periode 8 tahunan misalnya, ya. Jadi maksudnya seakan-akan habis kalau digambarkan dengan suatu bukit gitu ya, awalnya tuh mulai ramai sampai puncaknya lalu turun, nanti naik lagi, turun lagi, ya. Jadi seakan-akan ada periodical, ada periodenya, ya, periodenya. Bahkan sekarang kalau Anda misalnya saya tanya begini, coba Anda dengan adanya COVID, dengan adanya pandemi ini, gimana keadaan perumahan? Nah, Anda kalau browsing di internet, itu misalnya saya jadikan PR, atau browsing di internet, Anda bisa menemukan jawaban bahwa justru sekarang ini orang menganggap bahwa masa-masanya harus saat-saat seperti ini beli rumah. Ya, jadi sekarang saya sebagai investor di bidang perumahan, justru mereka mengalami sudah mulai ramai, ya, mulai ramai. Jadi walaupun di masa pandemi di mana orang bicara secara perekonomian mengalami kelesuan, tapi justru di bidang real property ini, ya, investornya dan bagi developernya justru melihat sudah mulai menggeliat bangun, sudah bahkan sudah ramai, ya, bahkan sudah ramai. Nah, jadi Anda bisa lihat itu bahwa masalah ramai itu memang semua usaha itu pasti juga akan mengalami pasang surut yang sifatnya periodical, ya, periodik, ya. Jadi setelah beberapa tahun ramai, nanti sepinya sudah cukup lama, terus melambat lagi, naik, sepi lagi. Nah, itu seperti itu, ya. Nah, sekarang masalahnya ini gini. Kenapa sih orang kok suka investasi di bidang properti, ya? Nah, kenapa sih orang kok suka investasi di bidang properti? Kalau menurut hal seperti ini nggak saya masukkan di dalam file, cuma biasanya saya akan sebutkan seperti begini, ya. Kenapa? Karena adanya sifat kelangkaan atau dalam bahasa ada sifat kelangkaan itu sih maksudnya gimana? Kelangkaan itu maksudnya scarcity itu bahasa Inggrisnya scarcity, maksudnya SCARCITY, ya. Scarcity atau kelangkaan itu menyebutkan kenapa adanya kelangkaan. Kita tahu bahwa tanah bumi kita itu terdiri dari daratan dan air, ya. Jadi daratannya itu dibanding airnya, daratannya paling banyak cuma sepertiganya, ya. 2/3 itu adalah berupa air, ya, berupa air. Nah, air bangunan atau daratan yang bisa didirikan bangunan itu pun tidak semuanya, ya, karena kita tahu ada daratan yang sifatnya konturnya atau garis tingginya itu sangat berbukit-bukit atau sangat berupa gunung-gunung. Jadi itu pun tidak bisa didirikan bangunan. Ya mungkin lama-lama dengan kemajuan teknologi bisa, tapi biasanya kalau kita lihat untuk dijadikan bangunan itu yang sifat yang bisa dijadikan bangunan itu relatif bisa disebutkan terbatas, ya, terbatas. Makanya nanti ada sifatnya scarcity, itu sifatnya adalah kelangkaan itu manusianya tambah banyak, terus tanah yang ada relatif nggak bertambah. Ya, Anda mungkin akan mendebat bukankah adanya pengurukan laut seperti di daerah Jakarta yang mana reklamasi pantai tersebut
bisa nambah luasan. Penambahan luasan akibat penimbunan laut tersebut itu tidak signifikan bertambahnya, ya, tidak signifikan. Jadi Anda bisa lihat bahwa sebenarnya memang ada penambahan daratan, tapi Anda juga perlu ingat bahwa enggak adanya erosi, adanya pengikisan daratan akibat di laut, makanya terkadang perlu ada penanaman seperti pohon bakau supaya untuk menghalangi tanah tidak digerus oleh air laut. Nah, dan Anda bisa membayangkan bahwa daratan ini relatif jumlahnya terbatas, itu pun yang bisa dipakai untuk orang di tempat tinggal, untuk hunian itu pun baik untuk usaha dan yang tempat hunian itu boleh dikatakan terbatas sekali. Ya, karena terbatas, makanya sesuatu yang terbatas itu senantiasa akan naik harganya, senantiasa akan naik harganya. Jadi kalau misalnya bicara daratan yang terbatas tersebut, ya, dengan demikian tanah itu harganya senantiasa akan naik, ya. Nah, bangunannya kalau Anda bicara rumah tersebut kan ada tanah dan bangunannya. Dan bangunannya dibilang naik karena adanya perubahan harga akibat bahan bangunannya naik. Tapi justru yang menjadikan menarik itu adalah keterbatasan atau kelangkaan daripada tanahnya. Itu menyebabkan orang senang melakukan investasi di bidang properti. Itu adalah alasannya. Ya, dengan demikian kalau Anda kalau lain-lain hal itu bisa tergerus oleh inflasi, kalau tanah tidak mengenalnya seperti inflasi, ya. Jadi seandainya bangunannya terbakar habis pun, tanahnya ya tidak akan berkurang, ya. Tanahnya bahkan harganya semakin lama semakin naik, semakin lama semakin naik. Mungkin Anda juga akan protes dengan saya misalnya, bagaimana naik? Buktinya kalau akibat lumpur di Sidoarjo itu adanya bencana lumpur tersebut, ada yang ditinggal orang, akhirnya orang kehilangan. Ya, itu kan boleh dikatakan hal seperti itu pun relatif sangat-sangat tidak signifikan lah, boleh bilang, ya. Jadi kehilangan yang akibat daripada orang investasi itu pas katanya terjamin, tapi buktinya kok bisa kena lumpur, atau bahkan misalnya akibat bangunan menara yang di Amerika yang ditabrak sama pesawat, diistilahkan oleh pesawat mereka. Recording in progress. Nah, ada lagi fotonya. Kita lihat, join lagi ya. Silakan tunggu sebentar untuk tambah kawan-kawan Anda. Ini bisa sudah dapat berapa kali ini ya? Partai negara itu
emang nggak boleh berubah, tapi negara-negara itu sebenarnya tuh bukan negara asli Indonesia. Udah lah, Papa sih ngajar Indonesia kok ngomong aja ini. Papa bingung dari kami tuh ngomong aja. Ya, ini loh. Halo, ini share screen-nya yang ini kelihatan nggak? Tanah dan hak kepemilikan. Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Jadi, kalau itu properti itu, kita lalu bicara masalah tanah. Tanah itu otomatis yang akhirnya bisa diwariskan jadi estat itu akhirnya untuk membuktikan kepemilikan itu kan harus ada surat-surat kepemilikannya, ya seperti kita ketahui yang paling tinggi itu kalau di Indonesia adalah seperti hak milik, ya, sertifikat hak milik. Jadi sertifikat itu merupakan bukti kepemilikan, bukti adanya ada hak kepemilikan, ya. Ada sertifikat itu bisa yang paling tinggi saya sebutkan seperti hak milik, tapi di antaranya juga ada yang disebut hak guna bangunan. Hak guna bangunan ini ya lumayan tinggi, dalam arti kalau Anda sekarang misalnya beli rumah di developer, di pengembang, ya, rumah yang Anda beli itu tidak lagi keluar dengan kepemilikan seperti hak milik, tapi hak guna bangunan. Jadi hak guna bangunan itu umurnya ada misalnya setelah 20 tahun dia perlu mengurus lagi hak guna bangunannya. Jadi kalau nggak diurus nanti akhirnya bisa-bisa sama pemerintah tidak diberi hak guna bangunan lagi, akhirnya tak hilang kepemilikan Anda. Jadi misalnya seperti contohnya Anda pernah tahu di Surabaya dulu rumah yang terkenal adanya Siola. Siola itu adalah seperti pusat pertokoan, ya seperti sekarang mall itu, ya. Jadi itu akhirnya mereka lupa nggak mengurus hak guna bangunannya. Akhirnya nggak bisa diberi izin lagi, artinya sudah hilang, ya. Jadi hak milik, kalau hak milik enak sekali kita punya hak milik, ya selamanya punya kita, ya. Tapi kalau hak guna bangunan setelah 20 tahun, mungkin ada yang 25 tahun, setiap kita berpanjang lagi untuk 20 tahun berikutnya, ya. Tapi kalau kita nggak urus, ya bisa hilang, ya. Tapi hak guna bangunan itu pun ada kesempatan untuk bisa diurus menjadi hak milik, ya. Jadi sekarang saya bilang seperti ini, tanah yang dibeli oleh pengembang itu mestinya dia beli tanah itu dari banyak orang, ya, karena dia mengumpulkan jumlah yang sampai hektaran itu, ya, puluhan ribu meter persegi tersebut, otomatis dia tidak beli dari satu orang, ya, otomatis dia beli dari banyak orang. Nah, dari banyak orang tanah tersebut mungkin macam kepemilikannya juga beda-beda. Macam kepemilikannya beda-beda. Ada yang hak milik, ada yang bukan hak milik, bahkan ada yang cuma istilahnya cuma kalau di Surabaya ini terkenal dengan rumah dengan surat hijau. Surat hijau itu hanya seperti ya seperti justru dia ini surat hijau seperti sewa ke Kota Madia, sewa ke Kota Madia. Itu tiap tahun harus bayar sewa, ya. Kalau seperti hak guna bangunan itu setelah 20 tahun perlu diurus lagi hak guna bangunannya, tapi bukan tiap tahun bayar sewa, enggak, ya. Tapi kalau hak milik kita nggak perlu bayar apa-apa lagi, ya. Kita nggak perlu bayar apa-apa lagi. Nah, Anda ketahui bahwa
bahwa di surat dengan bermacam-macam itu sama pengembang itu dikumpulkan, dia menjadikan satu sertifikat induk, ya, jadikan satu sertifikat induk. Apa gunanya sertifikat induk yang diurus oleh pengembang itu? Dipakai untuk jaminan bagi dia untuk pinjam uang untuk melakukan pengembangan dalam arti melakukan pembangunan, entah itu untuk rumah, entah itu untuk sifatnya komersial, untuk mal-mal itu, atau dia pakai jaminan tanah yang ada. Ya, kalau sebelum saya mungkin minggu yang lalu sudah saya omong bahwa sebelum tahun 96, jadi Indonesia ini sebenarnya menghadapi krisis ekonomi 97-98 tersebut yang melanda Indonesia, yang dimana dampaknya sampai saat ini pun mungkin masih ada yang bisa dirasakan. Tapi Anda tahu bahwa sebelumnya itu Indonesia ini mengalami suatu situasi di mana uang yang dipinjam atau uang yang dipinjam dengan jaminan properti tersebut sangat pesat lajunya. Jadi maksudnya uang yang di sektor properti tersebut, laju perkembangan pinjaman uang yang ke sektor properti itu lumayan besarnya, ya, pesatnya. Tapi walaupun pesat, tetap masih banyak uang yang dipakai untuk perusahaan, misalnya untuk manufaktur, ya, untuk menghasilkan sesuatu produk-produk tertentu. Tapi walaupun begitu, disebutkan bahwa dia tuh percepatannya tuh lumayan pesat. Jadi misalnya satu tahun itu bisa naik sampai berapa puluh %, misalnya bisa 30-40%, ya, lipat. Tapi akhirnya walaupun pesat gitu, tetap sektor manufaktur itu, uang yang bergerak ke sektor manufaktur tetap lebih besar, ya, tetap lebih besar. Hanya pada saat itu pemerintah sudah sekitar tahun 95-96 sudah merasakan, waduh, banyak orang spekulasi tanah dalam arti kalau dulu kira-kira kejadiannya sebelum tahun 90-an itu, banyak orang terkadang dia jadi apa namanya, punya nasabah dari suatu bank, yang mungkin kalau kepingin, oh ada tanah, ada rumah dijual, rumah kuno mau dijual, ya mungkin tinggal bilang aja sama banknya, aku mau pinjam uang untuk beli itu. Jadi spekulasi tanah atau orang beli rumah dalam bentuk tujuannya sebagai spekulasi pada saat itu sangat nyata terjadi, ya. Bahkan bisa-bisa orang itu beli rumah atau dengan tanah itu mungkin nggak pakai uang sama sekali, bahkan dia bisa untung. Kok bisa untung gimana, aku nggak ngerti. Gini ya, misalnya gini ya, kalau misalnya saya melihat misalnya saja dengan adanya dulu kan Anda tahu banyak rumah-rumah yang istilahnya pada saat perang itu ditinggal sama pemiliknya, orang Belanda bisa ditinggal. Terus pada saat perang kemerdekaan itu banyak orang-orang menempati rumah-rumah tersebut. Nah, rumah-rumah tersebut sifatnya masih bukan milik dia hanya menempati. Nanti akhirnya banyak yang harus diurus, bisa dibeli, ya. Bahkan terkadang ya tidak kurang pejabat itu bisa mendapatkan rumah yang tanahnya misalnya di Jalan Ijen kalau di Malang, ya, apa di jalan-jalan gunung-gunung yang relatif lumayan besar-besar. Nah, pada saat itu misalnya kalau saya punya keinginan beli rumah, saya tinggal ngomong dengan bank, itu saya butuh uang ini, mau beli rumah itu. Nah, rumah yang saya beli saya jaminkan. Nah, terus saya ada main dengan orangnya bank, di mana harga rumah yang mungkin harganya pada saat itu harganya anggap aja 500 juta, ya. Saya bilang sama banknya, maaf aja dijadikan 800 juta atau 900 juta, ya. Jadi kalau rumah itu di mark up maksudnya nilainya dinaikkan, ya.
Jadi misalnya kalau ada saya pakai istilah markup itu mungkin ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti. Kalau misalnya gini ya, kalau misalnya Anda suruh pembantu Anda beli sesuatu, misalnya beli kertas, beli kertas satu ring misalnya, gitu. Beli kertas satu ring. Harganya itu mestinya berapa? Mestinya harganya tuh misalnya anggap aja 20.000. Terus pembantu Anda bilang sama, terus bonnya tuh 25.000. Jadi dia diam-diam untung 5.000. Jadi gampangannya seakan-akan pembantu Anda memarkup harga kertas tersebut. Itu kalau pembantu mungkin harus seperti itu, mungkin ya nggak mungkin sampai terlalu ya, tapi yang sering karyawan-karyawan itu juga karyawan-karyawan di swasta atau di pemerintah itu kadang beli apa harusnya berapa, yang penting ada bonnya ternyata di markup ya. Jadi maksud saya markup itu adalah dinaikkan harganya secara nggak resmi ya. Nah, demikian juga saya mau bilang sama kamu, di markup aja harganya jadikan 800 atau 900 juta. Nah, otomatis kita ada memberikan bagian kita kepada pegawai bank tersebut. Ya. Nah, kalau misalnya rumah yang harganya 500 juta, dimarkup jadi 800 juta, kita bisa dipinjami uang, kasarnya bisa dipinjami uang 600 juta aja lah. Ya. 600 juta, kita beli rumah itu 500 juta. Diam-diam kita punya kelebihan 1 juta. Tanpa apa-apa, kelebihan 1 juta. Dengan keadaan Indonesia pada saat itu inflasinya relatif tidak terkendali. Kalau harga rumahnya cepat naik, ya masih tetap saya urusi rumah tersebut supaya karena masih bisa menguntungkan dengan saya membayar pinjaman dengan bank. Tapi kalau seandainya keadaannya tidak menguntungkan, ya sudah saya tinggal aja, saya pinjam, saya untung 100 juta, rumah itu sudah saya akan pinjam dengan jaminan rumah yang saya beli tersebut. Jadi kalau seandainya saya tinggal dengan keadaan tidak menguntungkan, tidak bisa naik, jadi tinggal akhirnya kredit macet atau kredit yang tidak terbayar yang dari sektor properti tersebut lumayan pesat majunya. Ya, dengan demikian pada saat itu pemerintah sudah melihat satu lampu kuning, wah ini bahaya kalau sampai sektor properti ini menyumbang kredit macet yang sangat besar, ya kredit macet ya, sangat besar. Akhirnya gimana? Akhirnya pada tahun 96 itu dibilang sebagai pengembang dia tidak boleh lagi membebaskan tanah atau membeli tanah tersebut tanpa pakai uangnya dia sendiri, harus pakai uangnya sendiri, tidak boleh pakai pinjaman. Ya itu sudah diatur seperti itu, ya. Hanya nanti ternyata masih ada yang bisa bermain di dalam hal seperti itu, ya mungkin, tapi sudah sangat jauh berkurang, ya. Jadi saya bilang pada Anda bahwa sektor properti ini juga ikut menyumbang adanya keadaan kesulitan ekonomi yang pada saat Indonesia menghadapi tahun 97, 98 menghadapi krisis ekonomi tersebut, ya, menghadapi krisis ekonomi. Ya, mungkin hal seperti ini, ya, yang saya sebutkan tadi ini, ya memang nggak saya catat ya, tapi kalau Anda ikut di seminar ataupun Anda baca-baca buku yang sifatnya buku-buku yang bukan sifatnya bukan buku resmi ya, dalam arti buku seperti buku-buku populer supaya orang berbicara masa properti tersebut, wah itu banyak dibicarakan seperti itu, ya. Hanya saja minggu yang lalu saya mungkin sudah pernah sebutkan pada Anda, kalau misalnya sebagai pengembang Anda mungkin berkata, wah saya ngapain bangun yang murah-murah, bangun aja yang besar. Nah, pada saat minggu yang lalu saya sudah sebutkan adanya peraturan pemerintah ada dengan perbandingan 1:6. Maksudnya satu rumah yang masuk mewah, 3 yang menengah, 6 yang sederhana. Nah, sederhana, mewah, dan sedang tersebut dibedakan bukan dari bentuk bangunannya, tapi dibedakan dari
luasan tanahnya. Ya, diperkirakan dari couplingnya tuh untuk luasan yang sederhana itu mungkin cuma di bawah 100 meter persegi. Ya, untuk yang menengah bisa di atasnya. Untuk yang besar bisa sampai 400, 500 bahkan lebih meter. Satu rumah itu luasan tanahnya. Nah, sebenarnya masalah tanah itu ada teori yang disebut dengan highest and best use. Highest itu maksudnya memberikan penggunaan yang terbaik akan memberikan harga yang tertinggi. Ya. Ini kalau di negara kapitalis itu memang benar-benar bisa dilakukan. Tapi kalau di Indonesia, di mana Indonesia termasuk di mana ekonominya bukan seperti ekonomi kapitalis yang benar-benar bebas orang mau gimana, tapi itu nggak bisa diberlakukan dalam arti seperti saya bilang tadi, kalau misalnya ada pengembang dia ingin membangun yang mewah-mewah saja dengan diartikan dengan penggunaan yang terbaik untuk rumah mewah akan menghasilkan harga yang tertinggi, bisa menghasilkan untung yang terbanyak. Nah, itu memang kalau di negara yang sifatnya kapitalis itu masih memungkinkan. Jadi masalah teori tanah tersebut ada highest and best use tersebut. Memang kita juga perlu tahu, ya. Hanya saja nanti Anda mungkin bisa lihat bahwa terkadang misalnya kalau Anda punya satu bidang tanah, ya, bidang tanah tersebut supaya punya nilai bagus, maksudnya harganya bagus, itu gimana? Ya, tanah tersebut sama-sama luasnya misalnya bagi misalnya dengan 10 kali 20 ambil akali yang gimana? Ya otomatis lebar dan itu proporsional. Ya, kalau diberikan bangunan pun enak. Kita kalau misalnya kita di bangunan saja repot. Ya, kamar-kamar ada apa? Seperti ada satu lorong menuju ke kamar-kamar. Ya, jadi itu masalah penggunaan tanah itu begitu. Nah, sekarang pemanfaatan tanah itu menjadi intensif sehingga nilai tanah semakin mahal dan penggunaan tanah semakin kompleks, maka diperlukan adanya penataan ruang. Ya, jadi sebagai pengembang pun Anda tahu harusnya gimana dengan rencana tata ruang di suatu kota. Ya, rencana tata ruang. Rencana tata ruang itu gimana? Jadi maksudnya ada tempat yang dikhususkan untuk tempat industri, ada tempat khusus untuk perumahan. Ya, jadi itu ada penataan seperti itu. Bisa Bapak tolong foto di sini. Bagaimana? Cepetan, bisa ya. Ini adalah cepetan adalah ini loh. Memang nggak tahu sih kali itu. Ini loh, mana? Stop screen sih. Hah? Stop screen. Stop screen. Ayo cepetan kalau ini. Salah baru. Ya tak tulisan nih. Baiklah. Kedua. Ya. Terus lagi. Ya. Cepat mencet gitu. Enggak. Kelihatan ketok enggak? Tahu. Iya. Ya ini Bapak tak siap. Ini taruh satu boleh ya Pak? Udahlah siap Bapak sih ngajak dulu. Satu ya Pak? Jangan
Nanti mama nggak tahu ya. Kenapa? Jangan. Mana boleh? Ya boleh tapi jangan. Kenapa? Aduh, kamu bilang jangan. Kok. Terus ini nanti kalau tidak, Hah? kita nanti. Nah, sekarang ini kecil nggak tulis ini. Tapi ini Mana? Ini sama Pak. buku kecil men. Yang ketiga. Iya. Jadi penataan ruang itu memang di tiap-tiap kota ada tata ruangnya. Jadi ada yang disebut dengan rencana tata ruang kota, ya, rencana tata ruang wilayah, ya. Jadi kalau Anda sebagai developer, Anda perlu tahu masalah rencana tata ruang tersebut, ya, supaya Anda tidak salah. Nanti misalnya Anda beli di mana itu di daerah hijau, maksudnya nggak boleh didirikan bangunan, ya Anda akan sia-sia, ya, Anda akan sia-sia. Jadi Anda kalau lihat di dalam orang mau minta surat izin untuk mendirikan bangunan, ya, izin mendirikan bangunan, itu pun perlu melihat ke keperuntukan tanah itu untuk apa. Kalau memang untuk rumah, ya bisa dikeluarkan izinnya, ya. Jadi saya ambil contoh seperti gini. Di suatu kota besar, itu pernah ada orang punya rumah, ya, punya rumah nggak cukup besar. Terus biasanya kalau ada misalnya mau didirikan hotel atau mau didirikan suatu tempat usaha yang relatif besar, itu rumah itu ditawar, mau dibeli. Tapi dia berusaha mempertahankan rumah dia. Semula dipertahankan, orang yang mau beli akan naikkan harganya, terus menawarkan harga yang lebih tinggi untuk dia mau beli itu. Dia mempertahankan terus dinaikkan lagi harganya. Jadi lama-lama dilepas, dia mengatur bangunannya, diatur di mana rumah yang ada itu seakan-akan nggak diperlukan lagi. Nah, begitu nanti yang pemilik rumah yang mau dijual itu harganya mau dijual, oh sudah, saya nggak perlu, saya nggak mau. Nah, makanya itu satu contoh bisa-bisa Anda tahu kalau di rumah-rumah di mana suatu jalan itu kita nggak memperhatikan, kadang jalan itu bisa mengalami pelebaran jalan, di mana pelebaran jalan itu artinya seperti saya ngomong yang minggu yang lalu, ada garis pagar, ada garis bangunan, di mana akibat pelebaran jalan, tanah rumah orang tersebut yang semula berdiri untuk di bagian ya garis bangunan, di bagian belakangnya garis bangunan, tapi dengan dilebarkan, jadi tanah dia tetap bisa punya kepemilikan, tapi di situ masuk antara garis pagar dan garis bangunan, di mana tidak boleh didirikan bangunan. Nah, untuk itulah Anda sebagai orang yang dari teknik sipil, di mana misalnya mau belajar tentang adanya real property tersebut, maka kita juga perlu tahu masalah rencana tata ruang, ya, rencana tata ruang. Ya. Anda tahu di sini ada RW skopnya nasional, RT RW yang skopnya provinsi maksudnya daerah tingkat 1, ya. Rencana tata ruang untuk kota atau kabupaten, jadi merupakan daerah tingkat 2, ya. Jadi rencana tata ruang tersebut itu perlu diperhatikan, jangan sampai daerah industri kita mau tinggal situ, ya nggak bisa, ya. Jadi makanya kita perlu tahu yang disebut RT RW. Nah, terus masalah hak kepemilikan itu kita bisa bilang ada hak milik, ada sertifikat hak milik, ada hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa. Bahkan sekarang ada yang disebut dengan strata title. Apa yang disebut dengan strata title? Strata title itu hak kepemilikan atas satuan rumah susun. Ya. Jadi sejak tahun 90-an itu ada model perkantoran ataupun
apartemen ataupun misalnya seperti mall-mall itu dijual dengan strata title. Strata title itu maksudnya misalnya ada satu perkantoran, Anda bisa beli perkantoran tersebut yang luasannya mungkin untuk yang Anda beli itu mungkin cuma sekitar 400 atau 500 meter persegi atau kurang dari itu, atau seperti apartemen itu yang cuma satu unit apartemen yang di dalamnya itu cuma satu kamar atau dua kamar, di mana luasnya apartemen itu hanya kira-kira sekitar 30 meter persegi atau 35 meter persegi. Anda bisa beli kepemilikan apartemen tersebut atas unit-unit yang ada. Itu cara pembelian yang disebut dengan strata title. Ya, strata title. Nah, di Indonesia itu ada. Jadi itu istilah di Indonesia ada landasan hukum yang mirip itu disebut hak kepemilikan atas satuan rumah susun, hak milik HM Salusun, hak milik atas satuan rumah susun, HM Salusun. Ya, itu menjadikan orang bergairah untuk mau beli seperti apartemen itu. Kalau apartemen cuma disewa atau seperti mall-mall cuma disewa, mungkin orang akan malas, ya, akan malas. Jadi saya kebetulan pernah studi di Malaysia, ya, yang memang saya studi dibiayai oleh Umar, ya. Waktu di Malaysia itu ada satu wilayah, Malaysia itu kan boleh dikatakan termasuk seperti negara serikat. Jadi ada wilayah-wilayah yang apa namanya dipimpin oleh seperti sultan di mana, ya. Nah, di situ ada satu yang disebut dengan Kelantan, ya. Di Malaysia itu disebut Kelantan. Kelantan itu ya, seperti di Malaysia itu ada Johor Bahru, Kelantan, ada juga yang maksudnya daerah seperti DKI-nya Indonesia, jadi daerah khusus untuk ibu kotanya yang dekat Kuala Lumpur itu, ya, ada lagi Perak, ada lagi Terengganu, ya. Jadi Kelantan ini sultannya yang menguasai seperti jadi gubernurnya negara Kelantan tersebut. Tapi bukan gubernur, ya, sebutannya seperti pemerintahnya dia yang mungkin sultannya, dia tidak memperbolehkan orang luar yang bukan orang Kelantan untuk memiliki tanah di situ, ya. Dia orang luar cuma boleh sewa, ya, cuma boleh sewa. Jadi ibaratnya ya misalnya, tapi saya cuma misal, bukan berarti sesungguhnya, ya. Misalnya itu di Bali atau di Lombok misalnya, ya, kasarnya Bali aja, itu disebutkan orang kalau bukan orang Bali nggak boleh beli tanah di Bali, cuma boleh sewa. Ya otomatis orang yang mau tinggal di Bali misalnya, malah nggak boleh sewa, nggak boleh beli, harus sewa. Nanti kalau saya tiap tahun dinaikkan sewanya kan repot. Demikian juga saya ngasih contoh tuh di Kelantan ini sampai saat ini pun masih nggak boleh orang memiliki, orang luar maksudnya yang bukan orang Kelantan beli tanah di situ, ya, kecuali dia nikah sama orang Kelantan. Itu pun nanti tunggu ada suatu semacam sidang keluarga, nanti diakui sebagai seperti orang Kelantan asli, gitu, ya. Jadi seperti itulah. Jadi Anda sebagai orang yang belajar tentang pengembangan properti, Anda harus memahami masalah rencana tata ruang, masalah kepemilikan, bagaimana suatu aturan yang berlaku di suatu daerah. Ada daerah seperti kalau di Indonesia mungkin pemerintah pusat aturannya di pemerintah daerah nggak boleh bertabrakan dengan pemerintah pusat, tapi bukan berarti apa namanya masing-masing daerah nggak boleh punya aturan sendiri, ya boleh tapi nggak boleh bertabrakan. Tapi kalau di Malaysia, saya kasih contoh di Malaysia itu benar-benar Kelantan itu tidak boleh
orang yang bukan orang Klaten, maksudnya penduduk Klaten itu memiliki tanah. Nah, saya bicara masalah itu hubungannya apa? Ya dengan strata title itu. Strata title itu misalnya orang mendirikan suatu apartemen ataupun bangunan bertingkat untuk mall atau apa, itu bisa diberi kepemilikannya untuk satu tempat, misalnya seperti matahari misalnya. Dia beli dari suatu bangunan bertingkat dia beli cukup besar ya matahari, ataupun misalnya pusat-pusat yang sewa yang lumayan besar dia beli ya. Nah, kalau boleh beli otomatis dia akan lebih merasa terjamin ya, sempat dia bisa memiliki itu. Tapi terjaminnya itu juga ada risikonya kenapa? Kalau apartemen atau rumah susun tersebut itu kan ada, kalau di Indonesia mungkin tidak terlalu jelas ya umur teknis negara-negara lain yang, kalau saya kasih contoh yang ekstrim, misalnya di Singapura itu bangunan itu kalau sudah umurnya mungkin ada saya sebutkan suatu tahun tertentu 20 tahun, bangunan bertingkatnya walaupun itu sudah masih berdiri, masih kelihatan kokoh, ya tetap harus dihancurkan ya, sesuai dengan umur yang sudah diberikan ya. Dengan demikian industri bahan bangunannya pun akan berkembang. Sehingga Anda bisa bayangkan satu negara Singapura yang besarnya, luasnya mungkin masih kalah dengan luasnya Jakarta, dia bisa berkembang pesat, semua industri tetap jalan. Ya itu kalau itu bangunannya ada umurnya seperti hanya mobil lah, bisa kalau di Amerika misalnya mobil kalau sudah umur teknisnya sudah ya sudah dibuang. Nah, untuk buang itu pun perlu ongkos. Tapi kalau di Indonesia bisa orang itu karena kreatifnya di otak-atik, mobil yang tahun berapapun masih bisa jalan ya, masih bisa dijual, masih ada harganya. Tapi kalau di negara yang sudah maju bisa umurnya sudah tercapai, ya sudah harus dihancurkan ya, dihancurkan. Jadi saya bilang masalah kepemilikan atas strata title itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk, saya mau bilang pada Anda bahwa itu menyebabkan orang mau investasi di bidang properti itu senang. Sebab apa? Kalau dia bisa beli dengan strata title, dia bisa dapatkan sertifikat kepemilikan atas bilik-bilik kecil yang ada. Dengan sertifikat itu dia bisa menggunakan sertifikat itu untuk pinjam uang sebagai jaminan untuk pinjam uang. Jadi otomatis senang. Jadi terus apalagi yang bisa menarik ekspatriat, dalam arti orang asing yang misalnya akan bekerja di Indonesia ya, terus misalnya orang barat karena dia bekerja di suatu perusahaan di Indonesia, dia bisa beli apartemen ya otomatis dia akan lebih terjamin. Dalam arti terjaminnya tuh nggak bingung cari tempat sini tempat situ lagi gitu ya, otomatis pasaran apartemen akan semakin bergairah ya, seperti itulah ya. Saya cuma mau sebelum ini berakhir, saya cuma mau bilang pada Anda begini ya. Nanti kalau misalnya ada PR-nya itu akan saya tulis di GC, demikian juga yang kuliah hari ini saya upload, saya unggah di GC, di Google Classroom ya. Jadi Anda bisa tinggal di situ, lihat di situ, download di situ ya. Terus saya lagi coba mau mengingatkan pada Anda begini, sebisa mungkin Anda kalau ikut di grup-grupnya WA tersebut ya, terkadang ada yang grup WA itu kan ya berdasarkan nomornya HP ya, tapi kadang nggak ada namanya. Nah, padahal terkadang saya juga terkadang akan melihat di WA tersebut
oh tadi saya sudah lihat namanya ini ada, ini memang betul ada enggak orangnya gitu. Nah, makanya saya minta pada Anda supaya Anda melengkapi dengan nama yang walaupun lama itu enggak lengkap seperti di absen pun, tapi minimal misalnya namanya, misalnya di sini ada yang namanya ini betul, sorry ya, bukan saya ya, ada namanya Angelia Valentina, paling enggak misalnya disebutkan Valentina masih oke. Jangan tahu-tahu disebutkan misalnya ada satu yang disebutkan apa di sini aja apa gitu loh, yang pikir-pikir ini gimana. Jadi saya minta tolong Anda yang ikut di grup-grupnya WA, sebisa mungkin kalau Anda juga ikut Zoom begini, nama Anda, nama yang resmi yang ada di dalam daftar hadir ya, supaya enak bagi saya dan tidak ada juga tidak dirugikan dalam arti ya, kalau saya nggak kenal nggak jalan ya saya anggap nggak hadir, saya anggap nggak hadir. Nah, saya memang minggu yang lalu masalah kehadiran mungkin masih belum tertib ya. Sebenarnya saya sudah mulai adanya absensi, tapi belum saya cek lagi. Nah, jadi kalau seandainya masalah absensi ini sementara tuh saya biasanya akan saya foto. Tadi kan saya minta tolong anak saya itu fotokan, ada foto walaupun Anda nggak open kamera, tapi di sini kan ada namanya. Nah, inilah saya minta namanya itu nama yang memang bisa dikenali dari daftar hadirnya. Nah, jadi misalnya saya kasih contoh aja ya. Di sini ada yang namanya 087 Timo. Nah, gimana saya bisa tahu 087 Timo itu siapa? Kalau di absensinya mungkin ternyata nomor belakangnya nomor 87 ada Timonya, mungkin bisa saya, tapi kalau enggak ya mungkin bisa-bisa saya anggap ini enggak pernah hadir. Nah, tapi ada juga yang sudah oke dalam arti misalnya Gandum Sumajid ya, sudah di absensinya memang namanya Gandum Sumajid, tapi ya ada yang di antara Anda nama samaran yang seringkali saya nggak tahu gitu. Jadi saya minta, bukan berarti saya ini, tapi demi untuk kegunaan Anda sendiri, karena saya akan melihat di absensinya itu. Yang berikutnya lagi, saya juga minta apa namanya, sebisa mungkin kalau Anda ada yang mungkin ya, saya juga nggak tahu. Kan modelnya Anda memprogram mata kuliah itu kan bisa ada perbaikan yang mungkin Anda ganti ini mata kuliah. Jadi jangan sampai nama Anda tidak terdaftar. Jadi kalau hal itu sampai terjadi, Anda akan rugi sendiri. Ya, Anda akan rugi sendiri. Hal seperti ini saya umumkan karena hal seperti ini pernah terjadi ya. Dari kata-kata kelas Anda, ada satu atau dua orang yang mungkin sudah kejadiannya mungkin sudah 1-2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, begitu Pak dia ikut ujian ternyata nggak terdaftar, ya hilang. Padahal nah itulah Anda kalau memang ada memprogram mata kuliah tertentu terus ada perubahan, silakan diurus yang betul.